Pedro Acosta frustrasi. Sudah menekan habis-habisan, Marc Marquez tetap tak terkalahkan. Seberapa sulit mengalahkan Marc Marquez? Pedro Acosta baru saja mendapatkan jawabannya dengan cara yang paling menyakitkan. Saat ia merasa memiliki peluang terbaik untuk menang, Marc Marquez justru menunjukkan mengapa dirinya masih menjadi mimpi buruk bagi seluruh rival di MotoGP. Balapan MotoGP 2026 di Balaton Park tidak hanya menghadirkan kemenangan sempurna bagi Marc Marquez. Lebih dari itu, balapan tersebut juga memperlihatkan betapa sulitnya menjatuhkan seorang pembalap yang telah menghabiskan sebagian besar karirnya bertarung di level tertinggi. Salah satu pembalap yang paling merasakan kenyataan tersebut adalah Pedro Acosta. Bintang muda KTM yang digadang-gadang sebagai calon penguasa MotoGP masa depan itu datang ke Balaton Park dengan kepercayaan diri tinggi. Kecepatannya sepanjang akhir pekan sangat kompetitif, dan dalam balapan utama, ia mampu menempatkan dirinya sebagai ancaman terbesar bagi Marc Marquez. Namun pada akhirnya, ancaman itu belum cukup untuk mengubah hasil akhir. Marc Marquez tetap menang. Dan Pedro Acosta kembali harus menerima kenyataan pahit bahwa dirinya belum mampu mengalahkan sang juara dunia ketika kesempatan besar itu berada tepat di depan mata. Yang membuat situasi ini semakin menarik adalah fakta bahwa Acosta sebenarnya tampil sangat baik. Ia tidak kalah dalam hal keberanian. Ia juga tidak kalah dalam hal agresivitas. Bahkan dalam beberapa fase balapan, Acosta terlihat memiliki kecepatan yang cukup untuk memberikan tekanan serius kepada Marc Marquez. Tetapi disinilah perbedaan antara pembalap cepat dan pembalap yang tahu cara memenangkan balapan. Acosta memiliki kecepatan, sedangkan Marc Marquez memiliki kecepatan, pengalaman, ketenangan, dan kemampuan membaca situasi yang luar biasa. Sepanjang balapan, Acosta mencoba berbagai pendekatan untuk memecah konsentrasi lawannya. Ia terus menjaga jarak agar tetap berada dalam jangkauan serangan. Ia memaksa Marc Marquez bekerja keras di setiap lap. Ia mencoba menciptakan tekanan psikologis dengan terus menekan pembalap Ducati tersebut. Namun setiap kali tekanan meningkat, Marc Marquez justru terlihat semakin kuat. Inilah yang membuat banyak pengamat menganggap Balaton Park sebagai salah satu contoh terbaik dari kematangan balap yang dimiliki Marc Marquez. Saat pembalap lain mulai melakukan kesalahan karena tekanan, Marc Marquez justru mampu meningkatkan fokusnya. Saat lawan mencoba memancing duel agresif, Marc Marquez memilih momen yang tepat untuk merespons. Dan ketika balapan memasuki fase krusial, pembalap asal Spanyol itu mampu mengendalikan ritme sesuai keinginannya sendiri. Bagi Pedro Acosta, pengalaman ini mungkin terasa mengecewakan. Sebab peluang untuk meraih kemenangan perdana di MotoGP tidak datang setiap akhir pekan. Sejak debutnya di kelas Premier pada musim 2024, Acosta terus menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Ia telah beberapa kali naik podium, mampu bersaing dengan pembalap-pembalap terbaik dunia, dan berkali-kali membuktikan bahwa dirinya memiliki bakat istimewa. Namun ada satu target yang masih belum berhasil diwujudkan, memenangkan balapan MotoGP. Dan yang lebih menyakitkan, peluang besar tersebut kembali tertunda karena satu nama yang sama, Marc Marquez. Situasi ini memperlihatkan sebuah pelajaran penting dalam dunia balap motor. Kecepatan bukan satu-satunya faktor penentu kemenangan. Ada aspek lain yang jauh lebih sulit dipelajari, yaitu pengalaman menghadapi tekanan, kemampuan mengelola ban, memahami karakter balapan, hingga mengetahui kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Semua elemen itu terlihat jelas dalam penampilan Marc Marquez di Balaton Park. Meski masih berada dalam masa pemulihan setelah operasi beberapa pekan sebelumnya, ia tetap mampu tampil seperti seorang pembalap yang sedang berada dalam kondisi terbaiknya. Hal tersebut membuat banyak pihak mulai percaya bahwa kebangkitan Marc Marquez bukan sekedar kebetulan. Dan bagi Acosta, tantangan yang harus dihadapi menjadi semakin besar. Karena kini ia tidak hanya menghadapi seorang juara dunia. Ia menghadapi seorang juara dunia yang mulai menemukan kembali ritme terbaiknya. Meski demikian, Pedro Acosta tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Justru kekalahan ini bisa menjadi bahan bakar baru bagi ambisinya. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Acosta selalu menunjukkan karakter petarung yang tidak mudah puas. Ia memahami bahwa untuk mencapai level legenda, dirinya harus mampu melewati pembalap-pembalap terbaik terlebih dahulu. Dan saat ini, Marc Marquez masih menjadi ujian terbesar tersebut. Ada sebuah ungkapan yang sering terdengar di paduk MotoGP. Untuk menjadi yang terbaik, Anda harus mengalahkan yang terbaik. Itulah situasi yang sedang dihadapi Pedro Acosta sekarang. Ia memiliki talenta. Ia memiliki kecepatan. Ia memiliki motor yang kompetitif. Namun untuk meraih kemenangan pertama di MotoGP, ia masih harus menemukan jawaban atas satu pertanyaan yang hingga kini belum berhasil ia pecahkan. Bagaimana cara mengalahkan Marc Marquez ketika sang juara sedang berada dalam performa terbaiknya? Balaton Park mungkin belum memberikan jawaban itu. Tetapi satu hal sudah pasti. Persaingan antara Pedro Acosta dan Marc Marquez baru saja memasuki babak yang jauh lebih menarik. Dan jika Acosta terus berkembang seperti saat ini, bukan tidak mungkin duel keduanya akan menjadi salah satu rivalitas terbesar MotoGP dalam beberapa tahun ke depan. Untuk saat ini, Acosta masih harus menunggu. Sementara Marc Marquez kembali mengirim pesan tegas kepada seluruh rivalnya, bahwa dirinya belum selesai, dan bahwa mengalahkannya masih menjadi pekerjaan paling sulit di MotoGP. Marc Marquez juara. Aprilia hancur di tikungan pertama, Massimo Rivola cuma bisa tabok jidat. Apa yang terjadi di Balaton Park benar-benar seperti dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, Marc Marquez merayakan akhir pekan paling sempurna musim ini dengan menyapu bersih pole position, kemenangan sprint race, dan kemenangan Grand Prix. Namun di sisi lain, Aprilia yang digadang-gadang menjadi juara serta ancaman terbesar Ducati justru mengalami mimpi buruk hanya beberapa detik setelah balapan dimulai. 3 motor Aprilia terlibat insiden besar di tikungan pertama.
Harapan podium langsung lenyap, peluang meraih poin hilang seketika. Dan yang tersisa hanyalah rasa kecewa yang sangat besar di dalam garasi Aprilia. Bagaimana bisa tim yang tampil begitu menjanjikan sepanjang akhir pekan justru pulang tanpa membawa hasil apapun? Inilah cerita lengkap drama besar MotoGP Hungaria 2026 yang mengubah jalannya balapan bahkan sebelum lap pertama selesai. MotoGP Hungaria 2026 di Balaton Park awalnya diprediksi akan menjadi panggung pertarungan sengit antara Ducati dan Aprilia. Performa Aprilia sepanjang akhir pekan sebenarnya sangat menjanjikan. Kecepatan satu putaran mereka kompetitif, ritme balapan terlihat kuat, dan sejumlah pembalap mereka menunjukkan dominasinya terhadap Ducati. Marco Bezzecchi menjadi salah satu sorotan utama setelah berhasil tampil impresif pada sprint race dengan mengamankan podium ketiga. Hasil tersebut membuat banyak pengamat yakin bahwa Bezzecchi memiliki peluang nyata untuk menantang Marc Marquez dalam balapan utama. Namun dunia balap selalu memiliki cara sendiri untuk menciptakan kejutan. Saat lampu start padam dan seluruh pembalap melesat menuju tikungan pertama, petaka langsung menghantam kubu Aprilia. Dalam situasi yang sangat padat, Jorge Martin kehilangan kendali motornya ketika memasuki area pengereman awal. Kehilangan traksi dan keseimbangan membuat motornya bergerak tidak terkendali. Akibatnya tidak bisa dihindari, motor Martin menghantam Marco Bezzecchi yang berada di dekatnya. Dalam hitungan sepersekian detik, insiden tersebut berkembang menjadi tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa pembalap lain. Raul Fernandez ikut terseret dalam kecelakaan tersebut. Tidak berhenti sampai di situ, pembalap Gresini Racing Fermin Aldeguer juga menjadi korban. Fabio Di Giannantonio dari VR4 Physics Pertamina Enduro Racing turut terkena efek domino yang terjadi di tikungan pertama. Dalam sekejap, 5 pembalap terlibat dalam kekacauan besar yang langsung mengubah peta persaingan balapan. Bagi Aprilia, dampaknya sangat menyakitkan. Marco Bezzecchi yang sebelumnya dianggap memiliki peluang podium bahkan peluang kemenangan harus mengakhiri balapan lebih cepat. Jorge Martin yang diharapkan menjadi ujung tombak tim pabrikan juga gagal melanjutkan lomba. Raul Fernandez pun mengalami nasib serupa. Artinya, kekuatan utama Aprilia praktis hilang sebelum balapan benar-benar berjalan. Situasi tersebut tentu menjadi pukulan berat bagi Massimo Rivola. Manajer Aprilia itu sebelumnya memiliki alasan kuat untuk optimis. Performa tim sepanjang akhir pekan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Data kecepatan balap terlihat menjanjikan dan peluang mengamankan hasil besar terbuka lebar, serta dominasinya sejak awal musim. Namun balapan tidak selalu ditentukan oleh kecepatan semata. Terkadang faktor keberuntungan, posisi di lintasan, dan insiden yang tidak terduga dapat mengubah segalanya. Kekecewaan jelas terlihat dari kubu Aprilia setelah balapan berakhir. Mereka tidak hanya kehilangan kesempatan bertarung memperebutkan podium, tetapi juga kehilangan peluang mengumpulkan poin penting untuk klasemen kejuaraan. Meski demikian, sikap realistis tetap ditunjukkan oleh Massimo Rivola. Menurut pandangan yang banyak dibagikan oleh para pelaku pedek, insiden seperti ini merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari dunia balap motor. Terkadang Anda melakukan semuanya dengan benar, tetapi hasil akhirnya tetap tidak sesuai harapan, ujar Massimo Rivola. Kalimat tersebut menggambarkan situasi Aprilia di Balaton Park dengan sangat tepat. Mereka memiliki motor kompetitif, mereka memiliki pembalap yang cepat, mereka memiliki peluang besar. Namun semuanya hilang hanya dalam beberapa detik pertama balapan. Sementara Aprilia tenggelam dalam kekecewaan, Marc Marquez justru menikmati salah satu akhir pekan terbaik dalam karirnya bersama Ducati. Pembalap asal Spanyol itu tampil nyaris tanpa celah sejak awal akhir pekan. Dimulai dengan pole position yang menunjukkan kecepatan murninya dalam satu lap. Kemudian dilanjutkan kemenangan dominan pada sprint race, dan akhirnya ditutup dengan kemenangan meyakinkan pada balapan utama. Yang membuat pencapaian ini semakin luar biasa adalah kondisi fisik Marquez yang masih berada dalam tahap pemulihan pasca cedera. Banyak pihak sebelumnya meragukan apakah ia mampu kembali ke performa terbaik dalam waktu singkat. Namun Balaton Park memberikan jawaban yang sangat jelas. Marc Marquez tidak hanya kembali kompetitif, ia kembali menang. Bahkan lebih dari itu, ia kembali mendominasi. Keberhasilan menyapu bersih pole position, sprint race, dan Grand Prix menunjukkan bahwa kerjanya mulai kembali ke level tertinggi. Bagi Ducati, hasil ini menjadi sinyal positif yang sangat penting untuk sisa musim. Sedangkan bagi para rival, terutama Aprilia, hasil di Hungaria menjadi pengingat bahwa peluang sekecil apapun harus dimanfaatkan. Karena dalam balapan, segalanya bisa berubah hanya dalam hitungan detik. Balaton Park akhirnya menjadi simbol dua kisah yang sangat berbeda. Kisah tentang kebangkitan seorang juara bernama Marc Marquez. Dan kisah tentang peluang emas yang hilang begitu saja bagi Aprilia. Marc Marquez mendadak dominan di Hungaria. Bos Aprilia curiga, terlalu cepat untuk pembalap yang baru pulih. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Marc Marquez? Baru beberapa waktu lalu masih berjuang dengan kondisi fisik pasca cedera, kini ia justru tampil begitu dominan hingga membuat kubu rival mulai mempertanyakan kecepatan yang ditunjukkannya. Bahkan bos Aprilia, Massimo Rivola, mengaku terkejut melihat transformasi Marc Marquez yang seolah kembali ke versi terbaiknya hanya dalam waktu singkat. Apakah ini awal kebangkitan sang juara dunia, atau pertanda bahwa persaingan MotoGP 2026 akan memasuki babak yang jauh lebih panas? Sprint Race MotoGP Hungaria 2026 di Balaton Park menghadirkan satu pesan yang sangat jelas kepada seluruh padok MotoGP. Marc Marquez telah kembali menjadi ancaman serius. Pembalap Ducati Lenovo Team tersebut tampil luar biasa sejak awal akhir pekan. Setelah mengamankan pole position, Marc Marquez langsung menunjukkan kelasnya pada sprint race dengan memimpin balapan sejak lap pertama hingga bendera finish dikibarkan. Tidak ada duel sengit.
Tidak ada tekanan berarti, tidak ada ancaman nyata dari para rival. Marquez seolah berada di level yang berbeda dibandingkan pembalap lain di lintasan. Pedro Acosta yang berusaha menjadi penantang terdekat tidak pernah benar-benar mampu mendekat. Sementara Marco Bezzecchi yang selama musim ini menjadi salah satu kekuatan utama Aprilia juga harus puas melihat Marc Marquez menghilang di depan. Kemenangan itu bukan sekedar kemenangan biasa. Yang membuat hasil ini begitu menarik adalah konteks yang melatar belakanginya. Marc Marquez datang ke Hungaria dengan status pembalap yang masih dalam fase pemulihan cedera. Pada seri sebelumnya, performanya belum sepenuhnya stabil. Bahkan sejak awal musim 2026, Marc Marquez lebih banyak menghadapi tantangan dibandingkan menikmati dominasi. Cedera yang dialaminya membuat proses adaptasi berjalan lebih lambat dari yang diharapkan. Ducati sendiri memilih bersikap hati-hati dan tidak memberikan target berlebihan kepada sang juara dunia bertahan itu. Karena itulah penampilan Marc Marquez di Balaton Park menjadi sesuatu yang mengejutkan banyak pihak. Salah satu sosok yang memberikan perhatian khusus terhadap performa tersebut adalah bos Aprilia Racing, Massimo Rivola. Rivola mengaku senang melihat Marc Marquez kembali kompetitif karena kehadiran pembalap sekaliber Marc Marquez akan membuat kejuaraan semakin menarik. Namun di sisi lain, ia juga mengaku heran melihat betapa cepatnya pembalap Spanyol itu mampu kembali ke performa terbaiknya. Dalam sudut pandang kompetitif, reaksi Rivola sangat masuk akal. Aprilia selama ini menikmati status sebagai salah satu tim terkuat di awal musim 2026. Bersama Marco Bezzecchi, George Martin, dan pembalap tim satelit yang kompetitif, pabrikan Noale berhasil menjadi salah satu referensi utama kecepatan di MotoGP musim ini. Ketika Ducati dan Marc Marquez masih berkutat dengan proses pemulihan serta adaptasi, Aprilia berhasil mengumpulkan banyak hasil positif. Namun situasi tersebut kini mulai berubah. Hungaria menjadi sinyal pertanda bahwa keseimbangan kekuatan di MotoGP 2026 bisa saja bergeser. Marc Marquez bukan hanya menang, ia menang dengan cara yang sangat meyakinkan. Keunggulan yang dibangun sejak awal balapan menunjukkan bahwa dirinya tidak hanya mengandalkan pengalaman atau strategi, tetapi juga memiliki kecepatan murni yang sangat kompetitif. Hal inilah yang memunculkan rasa penasaran dari kubu Aprilia. Bagaimana seorang pembalap yang baru saja melewati masa sulit akibat cedera bisa langsung tampil sedominan itu? Tentu saja kecurigaan yang dimaksud bukan dalam konteks negatif, melainkan lebih kepada kekaguman sekaligus tanda tanya mengenai seberapa cepat proses pemulihan yang berhasil dijalani Marc Marquez. Banyak pengamat menilai bahwa faktor terbesar di balik performa tersebut adalah kombinasi antara pengalaman, manajemen risiko yang lebih matang, dan kemampuan alami Marc Marquez dalam memahami batas motornya. Jika pada masa mudanya Marc Marquez sering mengandalkan agresivitas ekstrim, kini ia terlihat jauh lebih tenang. Ia tidak lagi harus memaksakan setiap lap hingga batas maksimal. Sebaliknya, ia memilih mengontrol balapan dengan cerdas dan efisien. Pendekatan itu terlihat jelas sepanjang Spring Race Hungaria. Marc Marquez tidak melakukan manuver spektakuler yang berisiko tinggi. Ia hanya fokus menjaga ritme, mengelola ban, dan mempertahankan keunggulan. Hasilnya sangat efektif. Bahkan para rival tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Bagi Aprilia, situasi ini menjadi tantangan baru yang menarik. Selama beberapa bulan terakhir, mereka menikmati posisi sebagai salah satu tim yang paling konsisten di grid. Namun kini mereka harus menghadapi kemungkinan bangkitnya Marc Marquez dan Ducati. Massimo Rivola tampaknya memahami bahwa kehadiran Marc Marquez yang kompetitif justru akan meningkatkan nilai kemenangan Aprilia apabila mampu mengalahkannya secara langsung. Karena itu, alih-alih merasa khawatir, Rivola memilih melihat situasi ini sebagai motivasi tambahan. Pesannya cukup jelas. Jika Marc Marquez sudah kembali, maka Aprilia harus menunjukkan bahwa dominasi mereka memang nyata, dan bukan sekedar memanfaatkan absennya kekuatan terbaik Ducati. Kini perhatian tertuju pada balapan utama di Balaton Park. Apakah dominasi Spring Race akan berlanjut? Ataukah Aprilia bersama Marco Bezzecchi dan George Martin mampu memberikan perlawanan yang lebih kuat? Satu hal yang pasti, kemenangan Marc Marquez di Spring Race telah mengubah suasana paddock MotoGP 2026. Persaingan yang sempat terlihat mulai mengerucut kini kembali terbuka lebar. Dan bagi para penggemar MotoGP, itulah kabar terbaik yang bisa mereka dapatkan. Marc Marquez mulai kesetanan di Hungaria. Aprilia mulai was-was. Sinyal kebangkitan baby alien makin jelas. Apa yang terjadi jika seorang juara dunia yang belum sepenuhnya pulih justru mulai menemukan kecepatannya? Inilah pertanyaan yang kini menggema di pedok MotoGP Hungaria 2026. Marc Marquez memang belum berada di puncak klasemen sesi praktis, tetapi tren yang ditunjukkannya sejak awal akhir pekan membuat banyak pihak mulai memperhatikan dengan serius. Bahkan, dominasi Aprilia yang selama ini terlihat kokoh mulai mendapat ancaman baru dari sosok yang dianggap belum berada dalam kondisi terbaiknya. MotoGP Hungaria 2026 baru memasuki tahap awal, tetapi satu nama kembali menjadi pusat perhatian seluruh pedok, Marc Marquez. Pembalap Ducati Lenovo Team tersebut memang hanya mengakhiri sesi praktis di posisi ketujuh. Namun jika melihat hasil akhir saja, banyak orang akan kehilangan gambaran besar yang sebenarnya sedang terjadi di Balaton Park. Sebab cerita sesungguhnya bukan berada pada posisi akhir, melainkan pada tren performa yang ditunjukkan oleh Marc Marquez sepanjang hari pertama. Sebelumnya, pada sesi Free Practice One, Marc Marquez berhasil tampil sebagai pembalap tercepat. Catatan waktunya menjadi sorotan karena diperoleh melalui peningkatan performa yang sangat konsisten dari awal hingga akhir sesi. Tidak ada lap ajaib yang muncul secara tiba-tiba.
Tidak ada faktor keberuntungan yang membuatnya berada di depan. Yang terlihat justru sesuatu yang jauh lebih berbahaya bagi para rivalnya, yaitu perkembangan kecepatan yang terus meningkat setiap kali ia kembali ke lintasan. Kondisi tersebut kembali terlihat saat sesi praktis berlangsung. Meskipun akhirnya berada di posisi ketujuh,